Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan anugerah nikmat Allah yang begitu banyak. Alhamdulillah, berkat kudrah iradah Allah, berkat kuasa dan kehendak Allah, kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka kita semua melaksanakan tugas utama kehidupan, yaitu beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di tengah kesibukan aktivitas kita sehari-hari kita masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir di majelis ilmu dalam rangka kita mencoba membuka hal-hal yang berkaitan dengan tuntunan ajaran Islam. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah kita semua. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih mencoba mengungkap bagaimana perjalanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama beliau berdakwah, selama beliau menyampaikan tuntunan ajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang artinya sungguh telah datang kepada kalian utusan Allah, begitu berat beban kalian dirasakan olehnya. Ia sangat ingin sekali supaya kalian beriman dan supaya kalian selamat. Beliau sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, itulah gambaran pribadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. 3 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, azizun alaihi ma anitum. Dia merasakan beban yang kalian tanggung begitu berat. Yang kedua, harisun alaikum. Beliau sangat ingin kita beriman, sangat ingin kita selamat. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Dia kepada orang beriman itu sangat penyantun dan penyayang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat merasakan beban yang dipikul oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Dari sanalah beliau mencoba mencarikan jalan keluar, solusi alternatif, sehingga beliau berangkat ke Jabal Nur, ke Gua Hira. Beliau bertahanus di sana, berkhalwat beberapa hari itu beliau di sana, dan akhirnya malaikat Jibril menyumpainya. Bertahanus, berkhalwat itu
dalam rangka beliau ajijun alaihi ma'anitum, merasakan beban yang dipikul oleh masyarakatnya. Beban apa yang beliau rasakan dari kondisi masyarakat? Beliau merasakan beban yang dipikul oleh masyarakat, beban sosial. Tidak hanya saja beban ekonomi yang dipikul oleh masyarakat, kemiskinan dan lain sebagainya. Beban sosial yang berbentuk kepribadian yang menghalalkan segala cara, kepribadian yang ingin saling menguasai. Di samping itu juga yang beliau rasakan beban di masyarakat itu termasuk keyakinan, akidah masyarakat ketika itu. Itu yang menjadi ajijun alaihi ma'anitum, yang jadi tanggung jawab beliau. Dari beliau itu tidak acuh, dia sangat peduli dengan kondisi lingkungan masyarakatnya. Itu yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebetulnya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak merasakan beban masyarakat ketika itu, tidak usah susah-susah ya, sampai beliau dimusuhi oleh lingkungan masyarakatnya. Kenapa dia harus bersusah-susah sehingga dia itu diganggu oleh masyarakatnya? Beliau tidak mesti susah payah sampai beliau itu memutuskan untuk hijrah ya, dan terakhir beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Tentu semua juga akan merasakan. Siapa yang tidak merasa berat hati untuk meninggalkan tempat kelahiran, di mana keluarga berkumpul di sana. Tapi Rasulullah SAW itu lebih memilih meninggalkan tempat kelahirannya. Beliau hijrah ke Madinah. Untuk apa? Dalam rangka upaya membebaskan beban masyarakat, ya, beban sosial, ya, ingin melakukan perubahan dalam semua sisi, termasuk akidah, keyakinan. Ajijun alaihi ma'anitum, beliau merasakan begitu berat beban yang dipikul oleh masyarakat. Kalau dia tidak peduli, untuk apa beliau bersusah payah menyampaikan dakwah, bersusah payah menyampaikan tauhid dengan resiko ya, dimusuhi oleh masyarakat dan lain sebagainya. Itu yang diuraikan oleh Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 128. Dan kondisi peradaban masyarakat yang rusak di abad ke-6 ini tidak saja hanya terjadi di Makkah atau di Jazirah Arabia, di belahan dunia lain pun sama. Di abad itu peradaban manusia lagi rusak-rusaknya. Kita perhatikan saja di dunia barat, di Eropa ketika itu, di Roma. Kita mengetahui saat itu di Roma ada yang disebut dengan gladiator.
gladiator itu manusia dimasukkan ke sebuah ruangan dengan tertutup pagar rapat, ditonton oleh banyak orang, harus berhadapan dengan singa, dia diberi senjata pedang, pilihannya dua. Satu, dia bisa menaklukkan singa itu, membunuh singa itu, atau dia terbunuh dengan singa. Sungguh peradaban manusia dalam posisi terendah. Dan orang itu mau untuk berhadapan dengan singa, padahal taruhannya nyawa. Apa hadiah yang ditawarkan? Hadiah yang ditawarkan itu adalah gadis cantik sebagai hadiahnya. Bahkan ada yang menyebutkan siapa yang bisa menang dalam pertarungan gladiator itu, maka 4 wanita cantik hadiahnya. Orang Roma itu sangat atau memuja perempuan, tapi mereka memperlakukan perempuan itu dengan tidak sewajarnya. Perempuan itu dijadikan hanya sekedar pemuas nafsu syahwatnya. Bahkan diceritakan kalau dia bisa beberapa kali menang dalam pertarungan gladiator itu, bahkan dia bisa mendapatkan hadiah 10 gadis cantik. Itu peradaban di Roma ketika itu. Di Prancis juga sama. Di Prancis, Raja Prancis, Kaisar Prancis ketika itu, dia bahkan mempunyai istri selir itu bisa ribuan, bisa 3.000 itu. Ya. Bagaimana mereka punya peradaban, terutama dalam mereka memposisikan kaum perempuan. Tidak hanya di Prancis, wilayah barat, di timur juga sama. Di Cina kita mengenal ada Kaisar Ming. Berapa istri selir Kaisar Ming? Itu katanya hampir sampai 3.000 wanita. Kita bayangkan. Sekali kencan itu dengan 5 orang gadis. Itu yang sebelumnya diberi mandi kembang, dan ketika bertemu dengan kaisar, para wanita itu tidak diperbolehkan untuk memakai kain. Alasannya takut membawa senjata tajam. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, abad ke-6 ini adalah peradaban manusia lagi rendah-rendahnya. Di Saudi Arabia, bahkan apabila seorang keluarga, seorang suami mendengar istrinya melahirkan dan bayi itu perempuan, maka dia terlihat wajahnya tidak senang, bahkan dia marah dan tidak segan-segan untuk membunuh bayi perempuan yang baru dilahirkan itu. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran surat At-Takwir, ya, yang menjelaskan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin kutilat.
Wa idzal mau'udatu, dan ketika anak-anak perempuan yang terlahir su'ilat, di hari kiamat nanti akan ditanya bi ayyi dambin kutilat, atas dosa apa mereka dibunuh. Kalau sekarang mungkin prakteknya praktek aborsi, pengguguran kandungan yang tidak ada alasan syar'i. Bahkan kita sering mendengar berita ada bayi dibuang di pinggiran jalan, di tempat-tempat pembuangan sampah, atau di gang-gang sempit. Dijelaskan di dalam surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat, nanti bayi-bayi yang tidak berdosa itu ditanya bi ayyi dambin kutilat, atas dasar dosa apa mereka dibunuh. Orang Arab tidak segan-segan ketika itu untuk membunuh bayi yang baru lahir ketika diketahui bahwa bayi itu perempuan. Sungguh peradaban macam apa? Sungguh peradaban yang sangat buruk. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma'anitum, melihat kondisi masyarakat seperti itu, beliau memutuskan untuk tidak tinggal diam, merasakan ini tidak bisa dibiarkan. Orang Arab, kenapa dia merasa terhina, malu, menyesal, bahkan marah ketika istrinya lahir perempuan? Peradaban waktu itu, orang tidak segan-segan mengambil barang milik orang lain. Ketika orang yang mengambil barangnya itu mempertahankan, tidak segan-segan untuk membunuhnya. Jadi sangat tidak aman. Oleh karena itu, ketika mereka memiliki anak laki-laki, maka mereka bergembira seolah-olah ada harapan ke depan, ada yang melindungi keluarganya, ada yang akan melakukan pembelaan kepada keluarganya, bahkan ada yang akan meneruskan kekuasaannya. Itu peradaban ketika itu. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ujlah, beliau bertahanus, beliau berkhalwat di Gua Hira, dan akhirnya beliau mendapatkan petunjuk bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau mendapatkan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, selanjutnya Allah menurunkan ayat Al-Mudaththir, wahai yang berselimut, qum, bangunlah engkau, fa'anzir, berilah peringatan. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betul, ya, ajaran Islam itu berhasil merubah peradaban. Dengan keimanan itu bisa merubah tabiat kebiasaan. Orang-orang jahiliyah itu rata-rata mereka istrinya itu tak berbilang. Ada yang punya istri berapa puluh orang,
belasan orang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, ada pembatasan. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Silahkan engkau nikahi perempuan-perempuan, wanita-wanita, masna, 2. Artinya apa? Itu pembatasan yang sebelumnya mereka beristri banyak, dibatasi 2 lah. Kalau 1 mungkin dianggap kurang, 2. Wasulasa. Kalau 2 masih kurang, karena biasanya kan 10 orang, 11 orang, 2 ini bagaimana saya bisa menahan syahwat kalau 2? Wasulasa, bolehlah 3. Kalau 3 masih belum merasa tersalurkan, belum merasa cukup, rubah maksimal 4. Ini dalam rangka pembatasan yang sering bahkan menjadi pandangan negatif, di stigma bahwa Islam ini merendahkan kaum perempuan. Justru Islam mengangkat kedudukan kaum perempuan yang tadinya kaum perempuan itu dihinakan, dinistakan, justru diangkat. Wa in khiftum ala ta'dilu fil yatama fawahidah. Apabila engkau tidak mampu untuk berbuat adil kepada yatim, maka 1 saja. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama itu ketika menjelaskan ayat ini itu mengatakan al-aslu bin nikah at-ta'adud. Emang asalnya pernikahan sebelum zaman Rasulullah itu at-ta'adud. Itu berbilang. Ketika ayat Al-Quran ini turun, itu dalam rangka pembatasan. Oleh karena itu sekarang jadi syariat bahwa tidak boleh memiliki istri lebih dari 4. Itu dalam rangka pembatasan. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tradisi masyarakat yang tadinya mereka dengan tanpa merasa dosa mengambil barang milik orang lain, mereka berani masuk ke rumah orang untuk mengambil barangnya, atau tidak segan-segan untuk menghadang orang dan mengambil barangnya. Tapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah tauhidnya, masyarakat yang tadinya sangat tidak beradab itu menjadi masyarakat yang sangat baik, masyarakat yang sangat beradab. Tadinya pohon kurma, kebun kurma itu yang nanamnya itu tidak sempat mereka memanen karena selalu didului oleh orang lain. Sekarang masyarakat itu berubah tabiatnya, peradabannya berubah. Ketika mereka lewat ke kebun kurma dan ada buah kurma yang jatuh, dia tidak berani untuk mengambilnya karena dia tahu bahwa itu bukan miliknya. Tabiat masyarakat itu berubah. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
itu dilakukan karena apa? Karena satu, pribadi beliau itu ajizun alaihi ma'anitum. Dia merasakan beban yang ditanggung oleh masyarakatnya. Oleh karena itu beliau tidak tinggal diam, beliau tampil di depan masyarakat. Yang kedua, harisun alaikum. Beliau itu sangat ingin agar kita selamat, sangat ingin agar kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak peduli resiko yang dia terima, ya. Dia tidak peduli dijauhi oleh keluarganya, bahkan dia harus meninggalkan kampung halamannya. Kenapa? Harisun alaikum, karena sangat ingin menyelamatkan umatnya. Dan yang terakhir yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran itu bil mu'minina ra'ufur rahim, kepada orang yang beriman, ra'uf sangat pemurah, rahim sangat penyayang. Sikap ra'ufur rahim, bahkan ini asma Allah Rauf Rahim itu asup asmaul husna, tapi di ayat ini Raufur Rahim itu dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, padahal ini asma Allah. Beliau itu orang yang sangat halus sekali perasaannya. Ketika ada orang yang membutuhkan, beliau tidak pernah untuk tidak memberi pertolongan. Ketika ada yang datang meminta apapun, tidak ada seorang pun yang kembali dengan tangan kosong. Raufur Rahim. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia itu pagi-pagi sudah datang ke rumah Rasulullah, siang datang lagi menemui Rasulullah, sore harinya, malam harinya datang lagi menemui Rasulullah. Tiap hari seperti itu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika ada orang itu selalu datang ke rumah, pagi-pagi datang ke rumah, siang datang ke rumah, malam datang ke rumah? Kita merasa tidak nyaman, ada apa orang ini selalu datang ke rumah? Rasulullah itu sampai bertanya kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, apakah engkau tidak ada pekerjaan lain? Engkau selalu menemui aku. Maka Sayyidina Umar itu menjawab, ya Rasulullah, aku sangat merindukanmu. Jadi aku lepas bekerja apa, aku ingat, maka aku pertama menemuimu. Setelah melakukan apa, aku sangat rindu kepadamu, aku pun menemuimu. Itu kenapa Sayyidina Umar itu yang tadinya keras hati sampai jadi lembut seperti itu. Bahkan Raufur Rahim, Rasulullah SAW itu tidak hanya dirasakan oleh orang tua, sampai anak-anak. Bagaimana kisah ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar sepeninggal Khadijah, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, aku diperintah Allah untuk menikahi Aisyah. Aisyah itu putri Abu Bakar yang masih anak-anak, usianya ya 6 tahunan. Maka Abu Bakar itu dia tidak banyak bertanya, bahkan dia langsung mencari 2 saksi. Dan ketika itu juga langsung ijab qabul pernikahan
antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan putrinya Aisyah yang masih kecil. Itu yang disebut wali mujbir. Wali mujbir itu artinya wali seorang bapak itu bisa menikahkan anak perempuannya tanpa sepengetahuannya. Usia 6 tahun. Dan Aisyah itu tidak dikasih tahu sekali, dan Rasulullah SAW itu tidak tinggal dengan Siti Aisyah pada suka nikah. Siti Aisyahnya belum tahu, tidak dikasih tahu. Sekali waktu Rasulullah SAW lagi bersama Abu Bakrin, tiba-tiba Siti Aisyah lewat di depan Rasulullah dan dipegangnya tangan Siti Aisyah yang masih anak-anak itu. Tentu Siti Aisyah yang masih kecil itu kaget. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan perempuan yang bukan muhrim. Kita bayangkan. Dan Abu Bakar langsung dia memberitahukan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, bahwa aku bapakmu sudah menikahkanmu dengan Rasulullah. Bagaimana sikap seorang anak kecil mendengar kabar dari bapaknya sudah dinikahkan dengan seseorang yang berusia ketika itu 52 tahun. Kita kira-kira kalau itu terjadi kepada anak kita, kira-kira seperti apa reaksi, respon anak itu? Siti Aisyah berbeda. Bahkan dia itu meloncat-loncat bergembira. Ya, bergembira mendengar bahwa dia sudah dinikahkan dengan Rasulullah, dia sudah menjadi istri Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu Raufur Rahim. Jangankan orang dewasa, jangankan orang tua, anak kecil saja itu kalau sekarang itu jadi idola. Rasulullah itu bukan saja idola orang dewasa, anak kecil itu mengidolakan Rasulullah. Jadi sikap Siti Aisyah, dia merasa gembira ketika mendapat kabar sudah dinikahkan dengan Rasulullah, itu menggambarkan bahwa begitu baiknya Rasulullah SAW itu di hadapan atau menurut pandangan jangan saja orang tua seperti Umar ibn Khattab, bahkan Aisyah saja yang masih anak-anak itu mengagumi, mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah, di samping itu juga yang terakhir bahwa Rasulullah SAW itu harisun alaikum, dia sangat ingin kita selamat. Kita tahu di akhir hayat beliau apa yang terucap dari lisannya. Beliau menyebut ummati, ummati, umatku, umatku. Harisun alaikum. Dia sangat ingin umatnya itu selamat. Dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan oleh malaikat Jibril bahwa beliau sudah disiapkan Allah itu Jannatul Firdaus. Surga Firdaus itu adalah surga tertinggi, Firdaus. Tetapi Rasulullah SAW itu memohon kepada Allah, meskipun aku tinggal di surga Firdaus, surga yang terbaik, tapi bagaimana dengan umatku? Maka disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan di Firdaus itu maqam mahmudah, tempat yang mulia, tempat yang istimewa.
Dan itu yang senantiasa kita ucapkan dalam doa setelah azan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Ya, setelah kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tama wa sholatil qaimah, kita selanjutnya membacakan ati, ya Allah, berikan Muhammadan, kepada Nabi Muhammad, wasilah al-fadilah, keutamaan, wa ba'ashu, dan bangkitkan dia Rasulullah SAW makoman, di sebuah tempat, mahmudan, yang terpuji, alladzi wa'adtahu, yang telah engkau janjikan. Tempat yang sudah dijanjikan itu apa? Maqamun rafi'un bil jannah. Ada tempat khusus, itu VVIP, dan dari sana Rasulullah SAW itu bisa memberikan bantuan kepada umatnya, memberikan syafaat, itu dari sana. Kata Rasulullah SAW itu mengatakan, faman ata'ani faqad ahabani, siapa ya yang taat kepadaku maka yang mencintai aku. Karena kita mencintai Rasulullah SAW dalam hal fisik, kita sudah tidak berhadapan dengan beliau secara fisik. Tapi bagaimana kita bisa cinta kepada beliau? Kata beliau, waman ata'ani faqad ahabani, siapa yang taat melaksanakan tuntunanku, ajaranku, maka dia yang cinta kepadaku. Faman ahabani, siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannati, maka dia akan bersama aku di surga. Jadi itu apa? Harisun alaikum. Beliau itu sangat ingin agar kita itu selamat. Rasulullah SAW itu menyampaikan, ini partukum alal khawdi. Rasulullah SAW itu diperlihatkan ada sebuah telaga nanti. Jadi ketika mahsyar, tempat berkumpul manusia sejak Adam sampai akhir zaman, mereka mengantri untuk menghadapi hisab, hitungan amal, mizan, timbangan amal. Disampaikan keadaan di mahsyar itu sangat berat, panas, manusia berdesak-desakan. Tapi ada telaga disiapkan di situ untuk umat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, paman sariba lam yatma abadan. Siapa maro lewat, sariba minum air telaga itu, dia tidak akan merasa haus, lapar di mahsyar itu. Tapi ja'a qaumun, ada orang datang. Kata Rasulullah, a'rifuhum, aku mengenal mereka, wa ya'rifunani, mereka pun mengenal aku. Tapi wa yahulu baini wa bainahum, ada penghalang aku dan mereka. Apa sebabnya? Malaikat menjawab, menjelaskan, innaka la tadri, engkau tidak tahu, ma ahdasa ba'dakum, apa yang mereka lakukan setelahmu. Mereka tidak melakukan tuntunan ajaranmu, mereka tidak melakukan syariat sesuai dengan contohmu. Setelah itu Rasulullah menyampaikan, suhkon lima ghayyara ba'di, jauh dariku, karena engkau sudah merubah ajaran yang disampaikan oleh aku. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan
kita semua dengan mempelajari sirah, mempelajari bagaimana tuntunan ajaran Islam, kita bisa melakukan ketaatan sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah, dan kita bisa bertemu Rasulullah sekaligus kita diakui sebagai umatnya dan kita bisa mendapatkan syafaatnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, khususnya untuk saya yang menyampaikan, ikhwatul iman semuanya. Kita bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam bimbingan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kehilapan. Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.